Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faballagha risalata wa addal amanah wa nasahal ummata wa kashafal gummah. Wajahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fama madha hatta aqamad dina wa sara sahlan wadihan mubina. Falam takhab ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dhalali. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wahhid sufufa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita awali pelajaran kita di sore hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga pada hari ini dan pada kesempatan ini kita masih diberikan pinjaman napas sehingga kita masih bisa mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang kemarin alhamdulillah kita pernah membahas tentang hadis tentang niat, bagaimana seorang mukmin menata niatnya yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sesi yang sekarang ini atau pertemuan yang kedua ini, insyaallah kita akan membahas hadis kedua dari mutiara hadis yang bagaimana telah kami sampaikan bahwa mutiara hadis ini disampaikan oleh guru mulia atau disusun oleh guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kemudian disyarahkan oleh Ummu Ibrahim, salah seorang mudarrisah di Daruz Zahra Hadramaut Yaman. Kita mengambil tabaruk dari baik matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syarah hadis. Ini kita kaji insyaallah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung bahas hadis yang kedua ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallah al-aladdul khasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka berdebat. Jadi orang yang selalu berdebat, kemudian menganggap hanya pendapatnya yang benar, merasa diri berhak menyampaikan kebenaran dan tidak mau kalah meyakini bahwa pendapat orang lain selalu salah. Ini tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut adalah orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah matan fikih yaitu Zubat karangan Ibnu Ruslan, beliau mengatakan wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang keras hatinya, yang merasa dirinya selalu benar dan tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima nasihat dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Hanya dia yang ingin dibenarkan, hanya harus dia yang dibenarkan dan pendapatnya yang harus benar. Ini tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut adalah orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh diceritakan ketika kami belajar di Hadramaut, ada orang yang keras kepala dan berdebat dengan temannya. Bahkan pada hal yang sepele saja dia akan berdebat. Ketika dia bertemu dengan temannya, dia main tebak-tebakan kayak misalnya melihat sebuah hewan atau binatang, dia mengatakan, "Oh, itu burung ya? Oh, bukan, itu adalah kambing." "Enggak, itu burung." "Oh, itu kambing." "Oh, itu burung, itu bukan burung, itu kambing." Akhirnya berdebat. Akhirnya ya, benda yang dilihat itu atau hewan yang dilihat itu terbang ke langit. Nah, temannya mengatakan, "Benarkan itu adalah burung?" Dia mengatakan, "Oh, tidak. Meskipun dia terbang, itu adalah kambing." Ini adalah sifat yang sangat keras kepala.
dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Itulah contohnya kira-kira. Padahal sudah nyata kebenaran di depan matanya, sudah dia lihat dengan nyata, namun dia tidak mau menerimanya dikarenakan keras kepala. Ini adalah disebabkan orang yang sering berdebat. Disebabkan karena dia sering berdebat, sering mendebatkan hal-hal yang sepele, sering berdebat dengan sesuatu yang tidak penting, hal-hal yang remeh. Itu kita dianjurkan untuk menghindari hal-hal tersebut. Makanya di sini jelaskan dari terjemah hadis yang kami terjemahkan, ya. Beliau mengatakan hadis ini menjelaskan bahwa orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak berdebat dan keras kepala. Ini kira-kira makna hadisnya. Yaitu orang yang gemar berdebat, pandai menggunakan kata-kata, selalu memaksakan pendapatnya pada orang lain, berlebihan dalam berdebat pada sesuatu yang buruk dan tidak pernah putus perdebatannya. Bersamaan dengan itu dia merasa paling berhak dan benar. Bahkan dia jadikan sebagai kebiasaan buruknya. Ini adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat, para santriwan maupun santriwati, jadi kita hindari sekecil apapun perdebatan itu. Kalau bisa kita hindari, maka kita hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ketika kita dituntut untuk memberikan pendapat atau kita dituntut untuk menyatakan kebenaran di depan orang lain, maka hendaklah kita menyampaikannya dengan indah, dengan sopan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau menyeru ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan, penuh hati-hati dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik, yang benar, yang indah. Kalau dibutuhkan perdebatan atau kita harus mengungkapkan kebenaran, wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah dengan sebaik-baiknya. Di sana menggunakan ahsan. Ahsan merupakan sigot tafdil yang berarti paling baik, paling bagus, paling indah. Maka kita gunakan tata cara yang paling indah untuk menampakkan atau menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kalau orang tersebut mau menerima kebenaran, alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya dia tidak mau untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan pernah kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kemudian faidah hadis ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab aslinya yang berjudul Tuhfatun Nadhirin. Beliau Ummu Ibrahim mengatakan, sesungguhnya orang yang menggunakan perdebatan dengan cara-cara yang buruk sebagai jalan untuk menguatkan pendapatnya dan mengalahkan orang lain, dia menganggap hanya pendapatnya yang benar dan tidak pernah mau mengalah walaupun ia melihat kebenaran terlihat jelas di hadapannya. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti kebenaran walaupun terasa berat bagi kita. Jadi walaupun kita merasa berat untuk menerima kebenaran itu, tapi kita akui itu benar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, berarti itu adalah madhabku, ya. Artinya bukan berarti harus pendapat beliau yang benar. Bukan hanya pendapat beliau mengatakan, bahkan kalau pendapat saya benar maka ikuti, kalau salah jangan diikuti, maka ditinggalkan. Dan beliau mengatakan, saya meyakini bahwa pendapat saya benar, itu boleh, tapi jangan sampai harus kita saja yang benar. Jangan sampai kita yang merasa benar dan orang lain semuanya salah. Tidak seperti itu. Artinya tetap kita mengakui kebenaran yang tampak dari orang lain. Seperti itu. Itulah faedah hadis yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, faedah hadis yang bisa kita dapatkan adalah sesungguhnya berakhlak dengan lemah lembut dan menghindarkan diri dari perdebatan merupakan perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita hindari perdebatan.
Kalau bisa kita hindari sejauh-jauhnya. Karena apa? Perdebatan ini lama-lama ketika dilakukan oleh seseorang, maka akan menjadi kebiasaannya, kebiasaan buruk. Selalu ingin berdebat, sesuatu yang remeh ingin diperdebatkan. Itu akan menambah keras hatinya dan sulit mendapatkan nasihat, sulit menerima kebenaran dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat indah kalam-kalam yang disampaikan atau hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Dan ini akan menuntun kita ke jalan yang benar. Semuanya akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita kaji hadis ini dengan tujuan semoga jalan kita semakin terang, kemudian kita semakin mengikuti kebenaran, baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis ini merupakan kalam yang sangat luar biasa, hadis yang sangat luar biasa maknanya dalam. Tergantung orang yang pandai mengkaji. Akan tapi ilmu yang kita dapatkan hendaklah berstandar atau bersanad dan bersandar kepada pendapat ulama-ulama. Jangan sampai kita memaknai hadis dengan kemauan kita sendiri, kita memaknai hadis sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hendaklah semua hadis-hadis ini insya Allah kita kaji sesuai dengan pendapat para ulama, yang dimana ulama-ulama tersebut yang berguru kepada gurunya. Kemudian gurunya berguru kepada gurunya, langsung dia bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman banyak sekali orang yang memaknai hadis tidak sesuai dengan makna aslinya, tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan asbabul wurud dalam hadis tersebut. Akan tapi insya Allah kita akan mencoba. Kalau ada pendapat-pendapat yang lebih luas, maka silahkan dikaji. Kan tapi ini bentuk sederhana dari penjelasan hadis yang dimana mencakup sekitar 59 hadis, mutiara hadis pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah di sesi ketiga kita akan membahas tentang hadis takwa. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadis ini cukup menjadi motivasi kita ke depan untuk bagaimana bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita mengutarakan pendapat kita kepada orang lain. Dan bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan cara jangan memaksakan. Sampaikan dengan indah, sampaikan dengan lembut, sampaikan dengan penuh ketawaduan, kita sampaikan dengan penuh kerendahan hati. Supaya nasihat kita diterima oleh orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengkaji hadis ini, kita selalu mendapat kebenaran, kita dituntun kepada kebenaran sehingga kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.